والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Sahabat WH di mana saja berada, kali ini podcast kita untuk episode berikutnya. Kita kedatangan seorang pribadi yang saya kira sebagian sudah kenal, anak muda ya, tapi prestasinya juga luar biasa. Dan hari ini kita akan coba menguliti ya, tentang seorang yang mungkin kita sudah pernah dengar, yaitu Ustadz Fauzi Ridwan. Bagi kalangan Dewan Hakim juga peminat MTQ, beliau bukan asing lagi. Tapi bagi pemirsa sekarang yang belum kenal, nanti akan kita akan dengarkan gimana profil atau pribadi seorang Fauzi Ridwan. Di depan saya didampingi Ustadz Saman, dia sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Kemarin katanya sibuk dengan berbagai kegiatan. Enggak sibuk, malah libur mulu. Tapi kalau Kori kan walaupun di rumah dia tetap disayang malaikat sama Tuhan. Karena kegiatannya selalu membaca, mengamalkan dan sebagainya. Boleh cerita Pak Ustaz, akhir di mana, lalu mengenal Al-Quran sejak kapan, terus pendidikan pesantrennya atau juga mungkin pendidikan lain sampai kepada aktivitas prestasi yang didapat dan aktivitas sekarang ini. Ya baik. Jadi saya aslinya Bogor, Pak. Aslinya Bogor, di Minangkabau, anak pertama dari 5 bersaudara. Saya belajar Quran itu terhitung telat karena baru belajar bukan untuk baca. Kalau membaca mungkin dari ibu udah sering ngajarin dari kecil. Cuman untuk tilawah itu sekitar kelas 6 SD umur 10 sampai 11 tahun. Apalagi ngapal itu jauh, nggak ada basic ngapal keluarga saya tuh. Bahkan bapak saya nggak bisa ngaji. Bukan. Jadi bapak saya itu almarhum tukang pupuk waktu kalau nggak salah dulu, tukang pupuk, nggak bisa ngaji. Ibu saya memang guru TPA. Terus kami di rumahnya biasa-biasa aja. Nah, ada orang encing, kalau bahasa Betawinya encing gitu ya. Encing itu dia Qori, ngelihat bakat saya, diarahin itu untuk kaji tilawah. Nah, lulus SD saya sempet mau pesantren ke Tasikmalaya, tapi karena saya nggak tahu waktu itu alasannya apa, mungkin nggak ada biaya atau apapun itu, akhirnya kelas 1 SMP saya nggak jadi pesantren. Mana kata orang tua nanti aja deh naik kelas 2 masih kecil. Pas naik kelas 2 tetap nggak jadi, nggak usah ke Tasik, di sini aja katanya, ngajinya di rumah, pesantrennya belajar di rumah. Nah, mau naik kelas 3, saya pas lagi MTQ ketemu sama guru saya itu Ustadz Haji Romli, Haji Deden, itu yang ngebawa saya ke Al-Quraniyah. Nah, pas waktu itu saya dipanggil acara maulid di Al-Quraniyah, masih kecil, kelas 2 mau naik kelas 3. Saya tinggalnya di rumah yang sekarang jadi orang tua saya, Abis Sobron. Tinggal di situ, jadi sebelum baca, saya acara ke maulid itu dites dulu sama beliau. Kata beliau, coba baca. Saya baca. Nah, bujuk rayu Abi bilang, ya udah kamu mondok di sini aja, karena dulu nyari Quran itu sampai sekarang tuh susah gitu ya. Jadi nyari bakat-bakat tilawah itu susah.
Jadi pas saya baca di situ kata Abi, coba ya udah kamu di sini aja, kamu nggak usah mikirin biaya sekolah, nggak usah mikirin biaya makan, biaya pesantren itu gratis. Usia berapa waktu itu? Itu usia 11 tahun. 11 tahun udah 11 tahun. tinggalkan rumah. Nah, 11 tahun naik 12 kalau nggak salah itu. Karena saya kan sekolah itu 5 tahun setengah SD-nya. Setelah saya pulang, saya masih sekolah di rumah, Pak. Saya masih sekolah di rumah. Terus 2 minggu, 3 minggu saya sekolah di rumah. Ternyata Abi mungkin masih nunggu. Abi Sobron itu masih nunggu. Si Ridwan gimana? Akhirnya saya pulang main jam 3 sore. Tas itu udah rapih di rumah. Tas itu udah rapih di rumah. Saya nggak di atas itu, saya ingat banget tasnya itu tas Haji Garuda yang warna biru, udah jelek banget itu punya orang tua saya tuh, bagus orang tua. Saya berangkat pun nggak diantar sama ibu bapak. Saya diantar tuh sama sepupu, kakak sepupu yang kuliah di UIN. Sedih gitu kan kalau orang lain diantar gitu, saya enggak gitu. Saya belajar di sini, diterima sama Abi. Dan setahun kemudian orang tua saya meninggal. Yang laki? Bapak, iya. Kalau saya berpikir sekarang mungkin seandainya saya belajar di Tasik atau dimanapun pesantren, jalan takdir mungkin beda, Pak. Sebab finansial orang tua juga kurang, jauh juga ya. Mungkin memang udah Allah kasih jalan ke Al-Arqoniyah. Saya diasuh sama guru saya Abi Sobron. Beliau luar biasa bilang bahwa pas bahas bapak saya meninggal itu, beliau bilang kalaupun bapak asli kamu meninggal masih ada saya kayak gitu, Pak. Jadi seandainya saya ke Tasik tuh mungkin orang tua saya kebingungan biayain saya. Terus untuk adik-adik saya, adiknya 4, Pak. Saya paling anak pertama, adik saya 4. Jadi ketika meninggal itu pukulan luar biasa, bahkan saya nggak menerima lah gitu bahasa kasarnya. Kalau disebut yatim itu saya marah luar biasa. Saya mukulin, bantal, saya lempar-lemparin kalau disebut anak yatim itu dulu itu. Jadi, ada cita-cita dari kecil pengen jadi qori? Nggak ada sama sekali. Apa cita-cita dulu? Cita-citanya apa? Iya, kalau anak kecil saya pernah ingat waktu kelas berapa, kelas 2, kelas 3 biasa jadi dokter gitu kan. Insinyur. Iya gitu. Artinya nggak ada mau jadi qori gitu, nggak jadi mau jadi qori. Tapi pas berangkat ke Al-Quraniyah, saya di situ disekolahin sama Abi, saya dididik, diarahkan sama Abi. Berapa lama di Al-Quraniyah? Hampir 7 tahun, Pak. 7 tahun. Kalau untuk pesantrennya, tapi untuk tinggalnya sampai nikah saya masih di situ. Tinggal dan nikah di situ. Iya, tinggal jadi dari 2004 sampai 2015 sampai 9 tahun saya di 2004 sampai 2015. 2015. Kalian ngabdi rupanya. Sekalian ngabdi. Dan selama hampir 9 tahun saya tinggal di situ, saya minta sama orang tua tuh paling kurang dari 10 kali saya minta uang gitu. Karena saya pikir orang tua saya kan adanya banyak gitu, anaknya banyak. Jadi saya tuh kalau pengen jajan itu nuturin orang. Orang tua setuju? Apa? Pilihan abah maupun ibu setuju dengan pilihan menjadi seorang qori atau pesantren? Oh, waktu itu bukan tentang setuju karena keadaan. Jadi orang tua pun datang ke Abi, ya udah gitu, dilepas mau jadi apa kayak gitu. Untuk saya bakal menjadi qori nasional mungkin internasional nggak ada pikiran gitu ya. Jadi ya orang lihat sekarang saya katanya enak. Pada waktu itu di Sobron baru baru terpikir gitu. Ada nggak terpikir bahwa ini saya, karena saya punya bakat, saya punya cita-cita ada nggak cita? Enggak. Masih belum. Saya itu jadi qori kan waktu di Al-Quraniyah kan anak-anak, Pak. Jadi masa anak-anak itu nggak lama. Jadi semacam ada qori zaki itu nggak bakal lama nih. Sekitar umur 12-13 tahun dia pasti suaranya itu puber. Suara puber, suara pecah, suaranya hilang. Itu belum terpikir bakal jadi apa, karena banyak Pak yang awalnya qori waktu anak-anak dia bagus, setelah puber pas lagi nggak balik lagi itu suaranya nggak bagus lagi gitu. Banyak yang begitu teman-teman saya. Ikut juga waktu pernah ikut ya, misalnya untuk anak-anak? Anak-anak saya Murotal itu saya paling tua. Yang lain paling muda, saya paling tua. Sebab saya telat itu belajarnya. Pas puber
saya stres, saya mulai bandel, saya ngeband. Kenapa stres? Itu Pak, pertama waktu saya anak-anak, acara hampir tiap minggu kan Pak, acara tiap minggu. Ketika saya orang tua nggak ngasih uang, saya masih megang uang. Itu waktu pas bapak meninggal. Setelah suara saya puber, saya nggak punya uang sama sekali, minta ke ibu, saya malu, takut dia nggak punya uang kan. Akhirnya saya pasti stres lah Pak. Acara nggak ada, MTG saya nggak diajak karena memang suaranya nggak bagus. Gitu. Sempat down gitu di situ. Down luar biasa. Merasa nggak bagus apa emang? Merasa nggak bagus. Merasa nggak bagus. Dan merasa udah nggak terpakai lah gitu Pak. Merasa tidak terpakai. Iya. Karena jarang MTQ, jarang acara, ya udah los aja. Akhirnya saya main band. Di pesantren. Enggak, main band keluar, ketahuan botak gitu Pak. Enggak boleh Pak, pesantren dulu enggak boleh. Iya, main band, saya main gitar, main apa waktu itu lagi bisa apa baru belajar waktu kan main gitar jago Pak. Waktu itu saya masih belajar. Akhirnya kan Al-Qurannya itu sama jadi masih nyampur sama masyarakat gitu, nggak ada gerbang apa. Saya termasuk orang yang waktu lagi ngedon tuh bandel. Saya beli gitar, saya taruh di rumah tetangga gitu setiap malam kalau lagi kata saya main. Kayaknya jago Pak main gitar ya Pak. Gitu. Itu menarik juga ini. Ternyata punya bakat sebagai pemain gitar juga. Saya punya grup band, Berapa lama itu? Itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahun pokoknya waktu itu saya ikut acara sama santri yatim kan ke Ancol. Cuman kalau yang santri yatim pas habis dari Ancol mereka pulang, saya mampir ke studio. Studio apa? Studio band, studio musik. Di mana itu? Ada namanya di Sapari, di kompleks Sapari, Jurang Mangu. Dapat duit dari situ nggak? Enggak, saya baru nyewa. Biaya sewanya dari mana? Ya itu dapat uang santunan kan, misal 30.000, nanti kita rame-rame patungan. Tadi kan karena nggak punya duit, ekonomi, lalu bosan, stres, pengen atau memang sekedar saya iseng? Punya cita-cita Pak. Waktu saya ngeband, pokoknya saya harus jadi artis gitu Pak. Saya harus jadi artis karena semata-mata alasan ekonomi atau memang hobi? Iya, karena ya namanya anak muda, saya ngeliat artis gitu kan. Namanya dunia anak muda ya. Terus dikenal orang, terus terkenal ya itulah pasti. Selama 3 tahun. Selama hampir 3 tahun. Setelah itu? Setelah yang tadi saya bilang pulang dari Ancol itu saya mampir ke studio band, ternyata Abi tahu. Ternyata Abi tahu. Pas Sobron maksudnya? Iya, Abi Sobron itu tahu saya lagi ngeband. Diparanin sama Ustadz Kirom tuh guru saya ke studio band. Saya pulang, udah pulang untungnya. Cuma ternyata lagi nungguin Pak di aula. Santri hampir ratusan santri nungguin saya turun. Sendiri? Saya bertiga. Bertiga anak-anak. Saya bertiga. Anak pesantren yang bandel-bandel. Nah, pas turun, wah Abi mukanya udah merah luar biasa waktu itu. Ini apa? Oh gitu. Lingkaran setan, jangan diikutin katanya gitu. Di depan itu. Di depan santri. Akhirnya dibotakin saya di depan santri, malah saya baru nembak perempuan lagi waktu itu. Terus? Itu yang anak muda Pak ya. Akhirnya saya hampir nggak ditegur sama Abi itu 1 tahun karena Abi marah sama saya. Karena mungkin gini Pak, ya wajar lah Abi udah ngebiayain saya, udah ngurusin saya, udah segala macam, artinya ngedidik saya. Ternyata sayanya bandel gitu, kecewa. 1 tahun saya nggak ditegur, saya salaman pun dicuekin, bahkan nggak diterima gitu kan. Akhirnya orang manggil lagi gitu kalau disuruh nyanyi gitu. Jadi gimana? Udah nggak mau saya habis itu udah berhenti. Cuma kalau main gitar kadang-kadang masih sering main gitu. Dibotakin, disiram pakai air got. Wah, luar biasa itu. Jadi Abi yang maksudnya Kiai Sobron ya, Abi banyak memberikan ya. Oh iya, Abi penyadaran gitu. Iya, kalau penyadaran pasti, dan memang Abi itu orang tua saya gitu, bapak lah gitu, bapak saya pengganti orang tua. Karena memang setelah itu kembali ke pesantren, lalu aktif lalu concern di Al-Quran. Ya,
konsen darurat. Dan setelah itu berapa lama tuh pemulihannya? Pemulihan kan dari suara. ada kan dari ini dari pesan 3 tahun ya. Iya, SMA itu Pak. SMA. Terus kembali lagi untuk kembali kepada itu hampir 1 tahun hampir 2 tahun. Pemulihan suara. Jadi gini, pemulihan Pak. suara, psikologi juga Ya, barengan gitu. Jadi setelah saya kena hukuman, saya merasa salah, terus dan lain sebagainya, akhirnya Pak, Abi itu kan berangkat umroh setahun hampir 2 kali 3 kali. Nah, jadi saya sempat ngedown setelah ngeband karena suara saya masih nggak bagus juga, untuk di kori pun kayaknya saya nggak berkembang gitu. Bulan Januari atau Februari Abi berangkat umroh. Biasa sebelum berangkat umroh Abi itu ada Walimatus Safar. Saya kalau di grup musik tuh saya nggak nyanyi, kayak di hadroh, saya main hadroh, jadi saya bisa main hadroh. Nah waktu itu pas Abi Walimatus Safar, saya ada di situ. Yang kori muda tuh Ustadz Ilham Mahmudin, Ustadz Mufari itu lagi nggak ada Pak, lagi nggak ada. Ingat banget saya A.A. Fahmi waktu itu, Abi nanya ke A.A. Fahmi sebagai MC, Abi bilang gini, yang kori siapa? Korinya lagi pergi semua, Abi. Yang ada si Fauzi Ridwan aja. Abi ngomong, jangan, dia udah nggak bagus ngajinya. Oh begitu Pak. Sempat begitu. Jangan, dia mah nggak bagus ngajinya. Saya lagi main haro, astagfirullah. Langsung ini ya. Itu jadi pejutan motivasi buat saya. Liatin, gitu dalam hati. Akan Saya buktikan gitu Pak, bener gitu. Akan saya buktikan. Akhirnya pulang dari situ, saya udah selama 3 tahun itu jarang sekali dengar orang ngaji. Paling ngaji ya tilawah ya sama Abi aja seminggu sekali. Gitu. Sama Abi aja seminggu sekali. Dan setelah acara itu Ustadz Ilham atau Ustadz Mufarih pulang, saya langsung minta video saya Mahmud Sahad. Siapa yang sekarang lagi tenar kori, saya minta gitu. Saya minta. Akhirnya saya minta, terus satu rekaman video saya ikutin. Saya nggak seperti sih, jadi saya tuh tinggalnya nggak di pesantren Mbak, bandel kan. Saya tinggalnya itu di Bedeng, tempat tukang bangunan tinggal. Saya tinggalnya di situ. Jadi kenapa tinggal di situ? Karena teman-teman saya kan, saya temenan itu sama yang gede Pak, sama yang gede, sama Ustadz Firman itu yang senior, saya temannya sama beliau tuh. Saya suka masak, makanya saya bisa masak, ngeliwet gitu, masak apa saya bisa gitu. Jadi resepnya ke situ. Makanya saya pas dapat video, saya tinggal di situ. Bedeng bangunan dalam bangunan pesantren di luar pesantren, di belakang deket puing-puing bangunan gitu. Tinggal saya ada kamar situ ya. Itu kamar dari kayu. Oh iya, kamar dari kayu. Kamu tahu tuh? Enggak, awalnya enggak. Ya kita di situ. Jadi karena saya waktu itu anak mudanya, ya saya bilang tadi selama 3 tahun itu saya yang mulai bandel gitu kan, saya begadang, saya sering keluar pondok. Karena udah nyaman di situ secara itu ya Pak, secara habit ya, secara kebiasaan saya di situ. Tapi bedanya kalau dulu saya main gitar, sekarang saya megang video Quran. Saya ngaji jam 2 malam, kalau nggak saya tidur saya jam 1 saya latihan, jam 2 malam saya latihan. Kalau misalnya mulai mengisolasi diri. Iya, secara tidak langsung isolasi diri itu. Di situ. Tapi dalam rangka untuk itu. Nah, saya nggak tahu proses selama sekitar 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Abi berangkat umroh lagi yang kedua tahun itu bulan Desember, dan kejadiannya pun sama. Ilham lagi MTQ, Mufarih lagi MTQ, saya nggak MTQ Pak. Saya ingin MTQ. Akhirnya nanya lagi ke MC, gimana Abi? Yang kori udah si Pojurun aja daripada nggak ada lagi ya kemarin gitu. Daripada nggak ada lagi. Daripada nggak ada lagi ya kemarin katanya. Wah, saya kesempatan itu latihan hampir 1 tahun saya kan. Saya latihan suara, saya latihan nafas, saya ikutin gaya Syekh saya. Wah, saya mengusaha tadi. Akhirnya saya baca kata orang bagus itu, Abi pun lah bocah bagus lagi gitu. Akhirnya nggak lama dari situ saya mulai diajak lagi MTQ. Gitu. Saya mulai diajak lagi MTQ. Ikut sini, Abi mulai senyum lagi. Masih tinggal di bangunan. Untuk tinggal di bangunan. Saya itu Pak, karena mungkin nggak tahu jiwanya musisi atau jiwanya seni gitu.
Jadi kerja kantoran atau saya tinggal di kantor itu saya kurang suka gitu. Saya pernah disuruh Abi tinggal di kantor, jadi ngurusin apa? Administrasi. Iya, administrasi. Saya pernah belajar public speaking, disuruh segala macam. Seminggu 2 minggu saya keluar. Bahkan belum lama, udah pas 2013 setelah saya juara nasional tuh, saya ditawarin jadi PNS, saya tolak. Itu setelah tadi dipercaya untuk tampil di acara itu sekitar ada mulai nggak semacam confident atau percayaan diri itu? Oh udah mulai tumbuh gitu. Udah mulai tumbuh dan saya udah bilang bahwa kayaknya jalan hidup saya di sini, gitu Pak. Secara tidak langsung setelah saya mulai diajak MTQ dan nama saya alhamdulillah gitu juara provinsi di Banten gitu. Musik gimana? Musik saya masih sering main, cuman kapan waktu itu udah mulai perlahan ditinggal? Oh iya, gitar udah nggak main, cuma kalau ada gitar saya main gitu. Oh gitu. Kayak Wali band dong. Lagu Ariel Pak, enak lagu Ariel. Pokoknya saya lagu-lagu itu bikin lagu hampir ada berapa lagu saya bikin sendiri gitu ciptaan gitu. saya. Ada orang curhat ke saya, Bang, saya sama pacar nih gini saya bikin lagu. Berapa kali ikut mulai dari itu ke juara di Banten? Ya, nasional internasional. Oh, saya juara Jakarta. Di Banten. Mulai juara di mana? Mulai juara di Banten 2013. Juara remaja juara atau? Kirosam A. Jadi saya itu Kirosam A. Juara Kirosam A. Jadi langsung waktu itu Pak 2013 itu saya belum pernah ikut MTQ dari 2011 2010 segala macam belum pernah. Udah jarang sekali MTQ. Dan lagi kosong peserta saya masuk di Kirosam A peserta paling muda waktu itu. Peserta paling muda, Abi bilang nih bocah bisa nggak ya gitu. Kita memang sudah belajar Kiro A, cuma kan waktu itu Kiro Asaba itu sekitar umur 35 ke atas gitu kan. Saya masih 21, 22 gitu ya, 21, 22. Ternyata akhirnya saya ikut DKI nggak juara. Saya ikut DKI nggak juara di provinsinya. Akhirnya saya ikut Banten Kiro Asaba, juara alhamdulillah, juara 1 2013. Tapi nggak tampil dari Banten, saya ditarik lagi sama DKI. Tampil dari DKI. Ditampil lagi karena waktu itu STQ, jadi nggak ada. STQ di mana itu? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Jadi karena nggak ada STQ untuk Kiro Asaba, saya ditarik. Jadi pertama juara di Banten. Di Banten. Terus setelah itu ditarik ke Jakarta. Jakarta nasional juara 1. Untuk bidang yang sama. Beda. Apa? 5 juz. Nasionalnya saya malah 5 juz tilawah. 5 juz tilawah. Iya 2013. Juara juga di juara 1 di STQ. Di STQ. Juara 1. Gimana sih perasaan ketika menerima juara di Banten dan Bangka Belitung? Oh seneng pasti Pak, seneng, saya bahagia, artinya bangga. Sempat menyesal nggak perjalanan hidup ketika band? Enggak. Tadi itu bagian dari Karena bagian dari hidup dan alhamdulillah Allah masih ngejaga saya kan. Saya tuh Pak, waktu itu bukan hampir kena narkoba ya. Jadi pernah bergaul sama orang-orang kayak gitu. Kelompok-kelompok gitu ya? Iya, karena kan anak-anak band gitu. Jadi banyak yang nyimeng gitu, nyimeng ganja Pak. Saya pernah minta, alhamdulillah itu orang masih bilang, lu mas santri jangan sampai gitu. Dia ngerokok, nyimeng, yang saya nggak tahu itu apa, kan anak kampung kan, apa bang, enak kayaknya gitu. Gitu akhirnya, jangan, enggak, alhamdulillah enggak gitu. Jadi itu saya bilang, oh ternyata saya harus hidup begini, alhamdulillah gitu. Jadi saya bisa berbaur ke sini oke. Jadi nggak kaku kalau saya. Pak Reman dulu masih punya moralitas. Waktu saya masih mahasiswa itu kalau ketemu sama mereka bilang, udah kamu pulang. Jangan ikut begadang. Ada ikut kamu jangan ngerokok, kamu mahasiswa. Iya. Lalu dulu begitu. Jadi nggak menjerumusin. Nggak menjerumuskan. Preman di Pinang itu begitu. Saya malah, jangan kamu mah. Jadi ke sana pulang aja. Ini mah. Iya. Banyak lagi sayang lu mah masih sekolah gitu kan. Jadi bukan kayak sekarang itu anak diajak dilibatkan. Lu masih saya lihat gitu. Ya, lanjut. Kalau itu orang lagi mabuk, jangan lu, sono aja gitu. Nah setelah dari STQ Bangka Belitung, baru dah saya punya kesempatan bahagia luar biasa. Semakin termotivasi. Dan berangkat ke luar negeri lah itu saya krusial. Apa itu ibu di sana bilang apa tuh? Ibu nangis Pak. Nangis dia. Pas saya punya uang gede lah gitu ya, puluhan juta. Saya bilang, Ma,
kita berangkat haji gitu kan. Gitu. Saya punya niat nadar gitu, kalau misalnya saya punya uang itu saya mau berangkatin ibu haji gitu, saya daftarin haji gitu. Alhamdulillah. Keluarga juga dengan baik ya, apa namanya? Iya, alhamdulillah keluarga juga mensupport gitu, karena yang nggak ada lah gitu di keluarga besar gitu yang sampai ke nasional gitu kan, apalagi sampai bisa berangkat ke luar negeri gitu. Saya terutama sama Abi pasti saya terima kasih banget gitu sama Abi, itu saya cium tangan. Setelah itu ke Rusia. Saya itu ke Rusia. Tahun berapa itu? 2014. 2014. Ya, setelah 2013 nasional saya berangkat ke Rusia. Rusia ya. Dapat juara juga di sana. Peringkat keempat dari berapa 80 negara. Dari 80 negara. Kenapa nggak Maroko atau ke Qatar? Nggak tahu waktu itu. Kan belum ada tahu. Sebab kan masing-masing ada jatahnya, ada kuotanya gitu, ada yang juara ini ke sana, ada juara ini ke sana. Udah diarahkan. Udah diarahkan, dan saya ke Rusia waktu itu ya kemanapun oke gitu Pak. Iya, yang penting keluar negeri. Yang penting keluar negeri, nggak mikirin juara. Pas saya keluar bandara dari Vnukovo kalau nggak salah itu bandaranya, Vnukovo itu di Rusia, saya kayak mimpi, saya gitu Pak. Wah, di mana ini kata saya. Sampai di sini sempat menyesal nggak dalam perjalanan hidup? Enggak Pak, kalau masalah sampai sekarang saya nggak pernah menyesal, alhamdulillah. Menyesal, tapi merasa itu bagian dari hidup, karena memang ya artinya bagaimanapun takdir Allah yang memang udah jalan ya. Dan bersyukur malah ya. Malah bersyukur. Karena masih ada kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan. Iya. Alhamdulillah gitu, saya masih bisa balik lagi, masih bisa di Quran lagi. Setelah pulang dari Rusia, aktivitas di mana? Setelah pulang dari Rusia, ya aktivitas saya masih di Al-Qurania, saya kuliah di PT IKI. Di PT IKI? Iya, di PT IKI. Lu konon kabarnya sekarang di Istiqlal, Masjid Istiqlal. Siapa? Ustaz. Oh enggak, itu Ustaz Ilham. Ilham ya. Saya pernah daftar ya? Pernah ikut gitu. Ngajar jadi kandidat gitu kan. Sekarang ngajar di mana-mana. Di sini di santri WH gitu, di Rumah Tafid Bapak sama di Al-Qurania. Udah itu aja untuk ngajar, karena sebagian apa nasihatnya buat adik kita yang sekarang lagi nyantri? Ya nasihat. Mungkin juga kepada preman-preman yang sekarang agak jauh di santri, mungkin karena pengalaman tuh. Iya Pak, betul. Gimana kayak gitu? Ya, jadi untuk para santri ya jangan lupa, pertama minta doa dari orang tua khususnya pasti. Doa orang tua menjadi penting sekali Pak. Sama. Doa dari orang tua, doa dari guru, harus menjaga adab itu. Sebandel-bandelnya saya nggak pernah. Masih tetap hormat. Artinya taklim luar biasa kepada guru gitu. Masih saya jaga. Terus belajar yang rajin ya pasti gitu Pak. Belajar yang pasti, dan yang penting adalah tidak meremehkan orang lain, karena saya pernah bandel dan diremehkan gitu Pak. Saya bisa bilang bahwa jangan melihat orang sekarang gitu kan. Kalaupun dia bandel, dia masih punya masa depan gitu Pak. Gitu. Kalau ngomong soal musik, senang musik apa sih? Pop. Saya tuh suka sama Peter Pan. Saya suka banget sama Peter Pan, makanya saya hafal lagu banyak. IG-nya ada Pak Lazar. Banyak yang dulu kayak gitu. Sekarang bakat itu sudah tersalurkan. Apa masih pikiran satu saat saya mau nyanyi lagi, Bu, ikut lagu? Ada. Saya jujur ya Pak, ada gitu. Ada masih. Ada. Saya tuh punya lagu yang itu masterpiece lah gitu bahasanya, dari berbagai lagu itu, sampai anak santri waktu zaman saya tuh hafal semua lagu saya. Saya punya cita-cita, bukan cita-cita sih ya, kayaknya saya pengen lagu direkam musik itu, tapi yang bagus gitu, yang bagus hasilnya. Itu Wali Band bagaimana? Wali Band senang dengan apa? Kalau untuk suka dengerin iya, cuman untuk genre yang saya suka enggak, karena kan agak bukan melo ya, Melayu sebetulnya, agak Melayu. Gitu ya. Lebih ke pop gitu ya, lebih ke pop. Peter Pan. Jadi apal juga. Penyanyi favoritnya siapa? Ariel. Penyanyi ya, ini penyanyi. Berarti senang sama Luna Maya juga. Ariel jadi yang menginspirasi selama ini untuk musik iya. Enggak, untuk tilawah itu pertama Abi ya. Saya cita-cita apa kayak Abi gitu, santri banyak gitu. Kori yang itu si Mahmud.
dan itu sekarang masih saya pakai. Dan ada orang yang bilang saya mirip gitu karena mungkin saya kan gayanya saya ikuti segala macam saya ikuti. Ada yang bilang mirip, ada yang bilang enggak. Nah, wasilah. Langgam atau lagu yang senang oleh Ustadz apa? Oh, kalau lagu Nahawan misalkan. Nah, dari 7 itu. Cocok dengan suara gitu maksudnya. Cocok dengan suara iya, terus agak-agak enak lah bagi menurut saya pribadi, enak di saat dilakukan. Napas juga nggak terlalu panjang juga, ya. Ya, kalau itu tergantung ayat sih tadi ya. Tergantung ayat. Jadi kita lebih, karena waktu itu latihannya lagu Nahawan, jadi agak lebih familiar gitu kita dengar. Ngomong-ngomong nikah tahun berapa? 2015. 15. Lulus Teman kuliah. santri juga enggak? Iya, sekelas. Udah lama kayak itu tadi masa waktu itu udah ditembak itu maksudnya. Oh, beda. Beda lagi. Ceweknya. Anak band mah karena ceweknya, Mas. Jadi nembak tadi nggak jadi tuh. Itu saya ngerebut punya orang yang jadi suruh saya. Anak berapa? Alhamdulillah sudah 2, Pak. Alhamdulillah 2 yang Punya keinginan nggak anaknya juga menjadi seorang kori atau seperti apa? kalau keinginan ada, tapi untuk memaksakan enggak. Karena enggak. jadi kori itu kan harus ada bakat ya. Kalau memang anak saya Kori harus ada bakat. Iya, harus Berapa ada persen bakat itu? 70% itu bakat. 70% bakat. 70% itu bakat. Bakat suara Bakat atau suara ya? Bakat suara. Jadi bukan bohong sih, artinya susah, sangat sulit ketika orang yang suaranya nggak bagus itu untuk jadi bagus itu sulit. Nggak bisa ya, nggak bisa dipaksakan juga. Bisa cuma agak-agak sulit. Pals gitu ya. Ada guru saya mungkin itu 1001, namanya Ustadz Saifullah, itu guru saya. Itu beliau tuh tukang jahit. Kalau saya dengar cerita Abi, nggak bisa ngaji, suaranya melintir, tapi gurah itu puluhan kali karena pengen suara bagus. Oh. Bang Ipul mungkin bisa kenal ya. Terus bagus. Bagus akhirnya Pak. Karena digurah. Bukan karena mungkin karena sebabnya karena puluhan kali digurah, latihannya tiap pagi siang sore rajin. malam, rajin. Digurah membantu nggak sih untuk merubah vokal suara? Kalau merubah vokal enggak, tapi untuk membersihkan suara kali ya kalau gurah. Karena saya pun belum pernah digurah gitu. Renang mungkin salah satu. Renang ya untuk napas gitu. Napas membantu. Jadi teknik napas itu saya mungkin baru taunya sekarang aja gitu dari guru. Rokok bisa nggak bisa menjadi masalah nggak? Bos? Bisa banget. Bisa. Kan Berpengaruh dia ya? mempengaruhi. Katanya juga suka lari pagi atau apa? Olahraga juga penting. Oh iya, kayak Muammar kan beliau legenda Polri, latihannya rajin. Muammar menjadi nggak rujukan atau jadi Kalau apa? untuk secara saya ikutin enggak, karena beda tipe suara. Tapi mengagumi. Mengagumi ya. Tapi untuk saya dengar, saya ikutin enggak, karena beda suara, beda tipe, dan saya nggak bisa ngikutin beliau. Ya, dengan beda karakter juga ya. Beda karakter. Jadi kalau yang itu ya saya Mahmud dari luar negeri. Karena yang kalau sekarang itu kan. Ya dalam negeri siapa? Dalam negeri itu saya suka ada namanya Kori Ustadz Bangun Sahroya. Bangun Sahroya. Bangun Sahroya. Kori nasional itu. Kori internasional. Cuman beliau tinggalnya di Sumsel, masih muda Pak, masih seumuran Ustadz kayaknya. Gitu. Itu saya pertama waktu saya kecil, waktu saya masih SMP, saya pernah ikut sama beliau, entah di Bandung. Ih suaranya enak gitu, suaranya enak. Belum baru deh Ustadz Bangun Sahroya. Karena tinggalnya di Sumatera dia tuh, tinggalnya di Sumatera dan nggak populer sepopuler Salman gitu enggak. Saya ngefans gitu secara langsung sama beliau. Apa nasihatnya buat teman-teman ada kita yang sekarang bergelut di tilawah? Yang pertama jaga suara karena saya jaga suara. Saya punya nasihat. Kayak makanan, pantang makanan. Saya enggak. Saya enggak. Dan sebagian Kori yang sekarang udah internasional kebanyakan enggak gitu. Menjaganya dengan apa? Mengulang atau latihan memang harus banyak latihan. Ya. Latihan lebih penting. Latihan lebih penting daripada itu. Mungkin sebelum tampil yang harus dijaga itu. Jadi kalau misalkan setengah jam sebelum tampil jangan minum es gitu. Jangan minum air. RS. Ya, jadi kalau memang nggak ada tampil ya silahkan minum aja gitu. Tapi ya jangan berlebihan. Sangat mengganggu ya. Kalau untuk sebelum tampil biasanya mengganggu bagi sebagian orang gitu. Bagi kayak Mas Tia itu kuat, dia minum es sebelum tampil oke aja. Oh, Mas Tia. Iya. Minum es nggak pengaruh berarti. Nggak pengaruh. Malah kalau orang yang minum yang mantang tuh dia katain suara kamu lemah sekali gitu kalau Mas Tia. Karena dia juga bakat sebenarnya.
Bakat juga. Dan memang saya kenal sama beliau tuh dari kecil, dari 2010-an sudah kenal sama beliau. Apalagi kira-kira pesan bagaimana menjaga supaya tetap. Yang pertama harus menjaga suara penting karena itu modal kita sebagai Qori gitu. Kalau suara rusak ya kita nggak punya modal apa-apa lagi gitu kan. Yang kedua, kalau misalkan kita hidup di Qori, alhamdulillah gitu, banyak guru-guru Kiai Sobron, Kiai Muhammad Ali, mereka hidup dengan Al-Quran. Dengan hidup sebagai Qori pesimis ya terhadap masa depan? Oh enggak. Saya optimis. Gak merasa kaum marginal atau yang masa depannya suram gitu enggak? Enggak, justru kalau sekarang saya mungkin berada di dalam posisi yang alhamdulillah gitu Pak, artinya udah internasional dan nasional gitu, bersyukur, banyak orang ya. yang kenal, bersyukur gitu. Tapi untuk yang mohon maaf gitu bagi Qori-Qori yang belum juara, saya nggak tahu ya, mohon maaf. Bagi sekarang saya udah posisi ini alhamdulillah semua tercukupi, dekat dengan sebab Al-Quran ini gitu Pak. Sebab artinya kalau banyak enggak gitu, tapi untuk makan mah ada. Dan apalagi sekarang kan mulai berkembang, iya, tumbuh pendidikan Al-Quran ya. Itu juga memberikan peluang dan ruang bagi para Qori-Qori'ah. Iya. Untuk bisa ngabdikan situ. Karena ada juga yang katanya tadi Pak Salman cerita maupun Ustadz Abdul Manan, mereka yang dulunya Qori-Qori sekarang beralih profesi, tidak lagi ngajar tapi terjadi perusahaan dan sebagainya. Iya. Gimana pendapat Pak Ustadz? Yang pertama, dari segi kenapa mereka bisa pindah saya kurang tahu, dan saya pikir mereka punya alasan tersendiri gitu kan. Makanya saya bilang tadi saya tidak bisa memukul rata apakah Qori itu cukup atau tidak gitu Pak. Karena nasional itu yang juara kecamatan itu hasilnya beda. Ketika dipanggil orang, ketika acara, ketika segala macam itu dari segi pemasukan itu udah beda. Cukup lah gitu. Iya, artinya misalkan Ustaz Salman juara kecamatan, saya juara kabupaten atau juara nasional, itu pasti dari segi kemampuan lain tergantung levelnya. Ya gitu. Jadi bagi mereka yang sudah memang yang sudah masuk ke perusahaan, sekarang masyarakat senang dengan Al-Quran sekarang. Iya. Banyak anak-anak yang disekolahkan, TPA dan sebagainya. Intinya kalaupun memang mereka ke perusahaannya, penting Quran jangan ditinggal gitu lah. Karena saya punya pengajian itu yang di Al-Madinah setiap Sabtu sore tuh. Jadi kebanyakan pegawai, ada yang pegawai rumah sakit gitu. Jadi mereka tetap ngaji gitu, gitu. Yang mungkin kejuaraannya aja yang beda. Masyarakat lewat semakin modern ternyata juga semakin banyak perhatiannya untuk Al-Quran. Dengan medsos sendiri gimana Pak Ustadz bisa manfaatkan nggak media sosial, teknologi, informasi? Beruntung bagi orang-orang yang pede secara sosial gitu, dia bisa pede di video, tampil di situ. Saya kan enggak Pak, saya itu pemalu aslinya gitu. Jadi saya untuk videoin saya begini, halo kita ngaji, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Jadi ya saya bahkan Instagram pun itu setahun hampir 1 kali 2 kali saya update status itu. Pak Salman menambahkan nggak? Cukup. Bakat juga Pak. Ya, mungkin Pak tadi masalah beliau kan cukup memberikan inspirasi dari pengalaman, dari sisi edukasi pendidikan. Tinggal diasah juga kan. Iya, yang penting diasah karena banyak teman saya yang datang ke Al-Quran yang Qori itu. Saya tambahkan Pak Ustadz sadar bahwa punya bakat karena Pak Sobron atau karena sadar sendiri bahwa saya punya bakat di situ, hobi gitu. Awalnya dari Abi, bahwa kamu tuh bagus gitu, kamu tuh bisa hidup dengan ini, contoh saya gitu kan, contoh Abi tuh ngaji Quran doang gitu. Tapi lama kelamaan setelah saya dewasa kan, jadi kita pikir sendiri gitu Pak, oh iya ya, bakat saya di situ ya, makanya saya maksimalkan. Dan pada punya bakat, Tuhan juga sayang, Allah SWT sayang, dikasih kesempatan, dan wasilah dari Kiai Sobron gitu ya. Semuanya dari wasilah dari Kiai Sobron. Sahabat WH, saya kira cukup menarik perbincangan kita dengan Qori internasional ya. Dan saya kira nanti lain kesempatan kita sambung lagi. Tapi paling tidak apa yang menjadi pengalaman beliau, mudah-mudahan memberikan inspirasi, apa yang menjadi saran nasihat beliau buat anak-anak muda atau
teman-teman kita yang menggeluti Al-Quran, apalagi yang masih sekarang pesantren, ini juga mudah-mudahan memberikan motivasi bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat PH. Saya berkenan, saya kira sebelum kita akhiri pembicaraan kita, mungkin sahabat PH ingin mendengarkan itu lantunan ayat suci Al-Quran, satu ayat atau dua ayat Pak Salman? Ya, satu. Silakan aja. Ya, silakan. Di pertama kali saya dengar lagu saya Bang Saat, yang pertama video saya ngaji Pak. Ya. Waktu saya bandel itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Allah. Wasyamsi waduhaha. Walaupun sebentar rasanya ingatnya menjadi lama nanti ya. Ini memberikan kesan yang luar biasa bagi sahabat WH. Ya, mungkin ada sahabat WH atau yang mendengarkan barusan pengen tahu tuh alamatnya, mungkin bisa dikasih. Alamatnya di Rumah Tafid WH. Jadi buat sahabat-sahabat yang memang nanti berminat mengundang beliau dan mendengarkan lebih jauh tentang merdunya suara beliau, ya silakan tadi di pesantren atau pondok Rumah Tafid PH ya, Jalan Jijiran, udah pasti tahu di situ. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.